Kalau bukan karena Pak Han yang telepon memperkenalkan kalian. Bahkan kalau direktur yang telepon, kami juga tidak akan setuju. Pak Han yang Anda sebut itu siapa? Han Chanming, pemilik properti. Dia tidak mau aku kasih tahu kalian, tapi sekarang tidak masalah lagi. Bukankah kita bekerja sama dengan baik? Anda bilang dia punya perusahaan properti? Ya, tidak hanya perusahaan properti, tapi juga perusahaan konstruksi. Restoran kalian ini sewakan? 2 restorannya itu, propertinya punya dia sendiri. Proyek infrastruktur besar kota saja, sudah selesai 2. Saudaraku ini memang luar biasa. Pantasan begitu dengar kalian yang rebut proyeknya. Langsung dia serahkan proyeknya ke kalian, ternyata kalian sudah saudara dekat ya. Iya dong. Sumeng, kamu tidak tahu kan? Seberapa hebatnya Chunming ini. Tahun 70-an masih ngumpulin rongsokan. Tapi demi nyelamatin mantan suamiku, dia langsung keluarin uang. Sama seperti ayahku, saka sembunyi-sembunyi. Memang ada kesan orang hebat tidak mengkelak. Kak Hou tolong ambilkan, aku duluan ya. Dia memang begitu karakternya, kita lanjut nonton ya. Di sini tinggal 3 hari lagi bisa selesai dibongkar. Halo Nona, cari siapa? Saya cari Han Chunming. Nona, tanpa janji tidak bisa ketemu Pak Han. Nona. Nona tidak mau masak. Maaf Pak Han. Tidak usah urus lagi, tutup pintunya. Oke. Orang hebat tidak mencolok ya. Tidak sengaja menyembunyikan, hanya belum ada kesempatan yang tepat. Kemarin main piano, itu memang sudah direncanakan lama untuk balas dendam. Lalu perusahaan properti hari ini apa? Buat balas dendam sama aku? Tidak, terlalu berat, mana mungkin bisa disebut balas dendam. Han Chunming, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu Sumeng kan tidak mau menikah denganku. Kan bilang aku tidak punya kemampuan dan tidak berpendidikan, baik. Maka aku akan membuktikan dengan tindakan nyata, mengajarimu, benar kan? Kamu bisa menggunakan cara ini, membuat Sheng Jianjun merasa malu dan terpukul berat. Kamu juga bisa menggunakan cara ini, membuatku Sumeng merasa bersalah, kan? Benar-benar bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudmu? Biarkan aku mengerti seperti ini. Kamu pikir aku ngapain? Cari uang ya? Apa kamu pikir seseorang yang punya uang berarti punya budaya dan kualitas? Han Chunming, kamu sakit jiwa. Baiklah, Aku kasih tahu kamu. Aku Sumeng. Tidak akan menikah denganmu lagi. Sumeng, kamu benar-benar salah paham padaku. Aku mengikuti perasaanku. Pak Han, tolong tanda tangani ini. Pak Han, tadi itu pacar kamu ya? Omong kosong. Ingat ya, itu bukan pacar, itu istri. Baik. Aku bisa menyelesaikan semua orang, tapi tidak bisa menyelesaikan kamu. Mengikuti perasaan, tidak pernah menoleh ke belakang. Kenapa hari ini, kamu ada waktu kembali menemani kami? Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Aku sudah memutuskan. Tidak akan tinggal di rumah Siliwan lagi. Ada apa lagi? Chunming, kalian berdua bertengkar lagi ya? Tidak bertengkar. Ini aku yang benar-benar putus asa. Kenapa? Sekarang kamu jadi bos besar, sombongnya? Tidak sakit Chanming lagi ya? Kamu tidak menyelidiki, tidak punya hak bicara. Apa maksudmu sombong? Sekarang yang sombong itu dia. Ayah, kamu tahu seberapa besar kekuatannya sekarang? Sebuah perusahaan properti. Perusahaan konstruksi dengan tim ratusan orang dan 2 restoran. Yang penting, properti 2 restoran itu miliknya sendiri. Tidak mungkin. Sekarang bukan hanya kamu yang bilang tidak mungkin, bahkan ibunya, kakaknya, saudara perempuannya. Semua bilang tidak mungkin. Semua teman sekelas kami. Semua teman-temannya. Semua akan bilang 3 kata, tidak mungkin. Terus kenapa? Dia meremehkanmu. Salah. Aku yang tidak suka dia. Kenapa? Bukannya kamu selalu mengeluh dia. Tidak bisa diandalkan, tidak serius, tidak punya prestasi besar. Sekarang dia sudah sukses besar.
Kenapa kamu bicara seperti itu? Begini, aku kasih tahu kalian sesuatu. Kalian sendiri yang akan menganalisis. Tadi malam, aku pergi ke acara reuni mantan mahasiswa yang diadakan sekolah. Ngomong-ngomong, kalian masih ingat gak acara kumpul-kumpul 10 tahun yang lalu itu? Ingat dong. Chen Jianjun bikin heboh waktu itu. Main piano sampai ngajarin Chunming itu loh. Iya, Chen Jianjun itu. Yang bikin Chunming manggil dia, kakek, itu. Kemarin semuanya kebalik. Han Chunming malah suruh Chen Jianjun manggil dia, kakek. Tahu gak Han Chunming sekarang level piano berapa? Level 10. Lihat deh, anak ini kapan belajarnya? Gila ya, kemarin aku seneng banget. Tapi baru hari ini aku tahu. Han Chunming bukan cuma ngatain orang lain. Tapi bener-bener ngatain aku sampai gak ada sisa. Bukannya aku selalu bilang sama kalian. Aset aku di antara teman-teman, ranking 3. Baru hari ini aku tahu. Aku pakai semua hubungan, dapat proyek pabrik kapas negara itu. Sebenarnya Chunming yang sengaja ngasih. Beneran? Kalau dia lewat orang lain, sengaja ngasih tahu informasi ini, berarti moral dia ada masalah. Sekarang sengaja atau gak sengaja. Hari ini aku kayak kena tampar keras banget. Bu gak ngeliat masalah ini kayak gitu. Praktek itu satu-satunya cara ngecek kebenaran. Kalau Han Chunming udah sukses, berarti dia lebih hebat dari kamu, kan? Kamu harus ngaku kalah kalau emang udah waktunya. Kamu udah ngomong banyak hal yang gak benar tentang dia. Kamu minta maaf aja. Gitu aja kok repot. Bu, sekarang bukan masalah minta maaf atau enggak. Kalian gak mikirin harga diri aku? Lihat deh anak ini, harga dirinya terlalu tinggi. Kamu tahu gak? Udah deh, mending gak usah bilang sama kalian. Lihat deh, gak bisa dikasih tahu. Anak ini beneran deh. Kamu beda tujuan sama dia. Hasilnya pasti beda. Udah deh, kamu tujuan sama. Cariin dia pasangan, cari dong, beneran deh, ayo pergi. Aku lihat pasangannya. Kita gak usah urusin. Ayo, baru aja mandi, jangan kedinginan, pakai baju. Pelan-pelan, pelan-pelan. Malam ini pergi, temenin aku minum. Gak pergi, Xiao Zhao lagi masakan? Katanya kangen sama si Kulao kan? Aku akan menyuruhnya datang sebentar lagi, kita bertiga minum bersama. Itu cucuku. Sebentar lagi kalau sudah bingung, bukan lagi. Siapa yang bingung? Aku yang bingung. Kamu juga tidak bingung. Cucuku yang bingung. Kenapa? Coba tebak, dia kenapa? Mau mengajakmu tinggal bersamanya. Apakah ini perkataan aku? Sudahlah, si kucing malas itu benar-benar berbakti padamu. Dia masih belum bingungnya? Seharusnya dia memanggil ayahnya kembali untuk merawatku. Dia kan ada bisnis di luar negeri, tidak bisa meninggalkannya. Bisnis besar atau aku yang besar? Hari ini kamu benar-benar tidak bingung. Aku akan membuatkanmu teh untuk melembutkan tenggorokanmu. Sebentar lagi si pemulung datang, kamu bisa ngobrol dengannya. Begitu ya, bisnis anak kelimaku sudah besar. Bukan hanya besar, Sumengku saja sudah tidak bisa menandinginya. Lalu kenapa masih menunda? Cepatlah menikahkan mereka. Kakak, kamu tidak mengerti sifat anak perempuanku. Chunming menyembunyikan ini darinya, itu berarti menipunya. Aku sudah tidak bisa ikut campur lagi, aku benar-benar ingin menasihati mereka. Kenapa harus memaksakan diri? Nikahlah dulu. Setelah menikah, kalian bisa bertengkar setiap hari, aku senang melihatnya. Benar juga, kalau tidak menikah. Seperti bola yang penuh duri, kalau dua orang ini bersama. Akan terus berguling sampai duri-duri itu hilang dari tubuh mereka. Maka mereka akan hidup bahagia sampai tua. Guru Liu, tidak heran kamu sangat bijak. Aku suka mendengar perkataanmu. Guru Liu masih di sini, Chun Sui sudah kembali. Baiklah, aku harus pergi, kamu duduk saja dulu, benar-benar. Tidak usah, Chun Sui. Kalau ada waktu, datanglah ke rumahku, tinggal di apartemen. Berbeda dengan tinggal di rumah biasa. Bahkan ke toilet,
Tidak perlu ke toilet umum lagi. Guru Lu, di kompleks ini, selain keluarga Chun Janjun, siapa lagi yang berani menandingi Sumengmu? Keluargamu sebentar lagi bisa. Tidak ada yang berani menandingi Chunmingmu. Guru Liu, tunggu sebentar lagi. Tidak usah, tidak usah. Sudah, aku pergi ya. Datanglah kalau ada waktu. Sampai jumpa, Guru Liu. Mama, APA maksudnya? Si Xiao Wu sekarang sudah menjadi bos besar. Anda hanya mendengar omongan orang lain saja. Itu Wuzi, dia cuma seorang kepala koki yang mengaduk wajan besar. Pecundang Hou, aku dengar orang bilang. Anda punya cawan 8 sisi dari dinasti Song. Bawa untuk kekek Jemen Taidu, mana merak, bolkan? Kenapa tidak boleh? Aku cuma takut setelah minum, Anda teriak keras lalu jatuh. Aku mau nangis sama siapa? Anda ngomong sembarangan ini. Chunming, apa yang aku bilang tadi? Aku bilang sama kamu. Sudah. Kakek kita ini, kalau lihat barang berharga, lebih teliti dari siapapun. Sudah, selesai dibersihkan. Cepatlah, bawa atau tidak? Bawa, Anda keluarkan barang bagus Anda. Biar kita juga bisa lihat-lihat. Aku sudah hampir 90 tahun, barang-barangku. Nanti semuanya untuk muridku. Anda pasti bisa lihat, bawa atau tidak? Setuju. Nah gitu dong, ayo, cepat dan tegas. Jangan seperti perempuan, ayo. Sour. Kakek, ada apa? Kita berdua main sedikit untuk menggeber. Kita main si Leng Tanmu. Ayo, baik. Xiao Wu kita ini sudah sukses besar. Sumeng tidak hanya tidak peduli, tapi juga tidak mau menikah dengan Xiao Wu. Sungguh patut dia cungi jempol. Ngomong apa sih yang kita bahas sekarang? Keluarga kita ini ada yang di PHK, ada yang di PHK. Yang dapat 50% dapat 50%. Xiao Wu sekarang jadi orang kaya, hartanya sampai puluhan juta. Bahkan tidak bilang sepatah kata pun sama kita. Dia masih adik iparku bukan? Memang kamu bilang juga. Aku masih kakak keduanya bukan? Menurutku, siapapun yang bicara soal ini, ada alasannya. Terakhir kali kalian merusak restoran Xiao Wu. Lalu bagi-bagi uang hasil jualnya. Masa dia masih mau bilang sama kalian? Jangan ikut campur, aku rasa kakakmu benar. Kalian semua berhutang pada Xiao Wu, ibu, Anda tidak bisa bilang begitu. Xiao Wu bukan orang seperti itu. Malam ini aku senang sampai tidak bisa tidur. Xiao Wuku memang hebat. Properti, real estate, buka restoran. Di perusahaan manapun, kakak kedua saya pasti langsung jadi wakil direktur. Itu level wakil direktur umum. Bu, ini kuma biut puas buasan jadi pejabat. Kak, kamu mau kemana? Aku mau ke gerbang depan nunggu dia. Kalau si Xiao Wu balik dan lihat kita rame-rame rapat, pasti dia kabur. Ya, buruan pergi, buruan pergi. Jangan bicara. Oak. Nyanyi dong. Kakek, sekarang giliran kakek nyanyi. Kucing malas, kamu tega-teganya nipu kakek. Mulai bingung. Kakek Jiumen Tidu, minum 1 gelas. Kyuku. Siapa yang kamu panggil Jiumen Tidu? Sekarang kakek jadi Dumen Tijiu. Xiao Wu,
Aku tahu pasti kamu di sini. Kenapa sih? Di rumah semua pada nunggu kamu. Ada apa sih? Ada masalah besar, makanya aku sampai ke sini cari kamu. Pulang dulu ya. Kakek, aku pulang dulu ya. Pulang malah lebih baik nggak pulang. Ayo, pergi. Temani dia sebentar, kalau ada urusan penting buruan pergi. Ayo pergi, sampai jumpa, Wuge. Kamu lihat mobilku ya? Masa nggak lihat mobilmu, berani aku ke rumah kakek? Ayo, buruan pulang. Bu, Xiao Wu balik, semuanya pada di sini. Adik iparku akhirnya balik. Ayo duduk sini. Jangan-jangan. Kakak suruh duduk sini. Ini nggak mungkin. Hari ini hari apa sih? Bukan tahun baru, bukan hari raya, semua pada balik. Xiao Wu, jujur sama ibu. Kamu sukses ya? Nggak sampai sukses. Cuma punya beberapa usaha kecil. Lihat adikku, bicaranya santai banget. Baru buka mulut udah kayak bos besar. Xiao Wu. Jujur sama ibu, kamu sukses gimana sih? Bu, sekarang bukan waktunya bagi-bagi pengalaman. Xiao Wu. Kakak ipar mau nanya sesuatu. Lihat keluarga kita sekarang, yang PHK pada PHK. Ambil 50%, ambil 50%. Bagaimana kamu mengatur kami? Begini saja. Siapa saja yang di PHK, siapa saja yang pabriknya tidak lancar. Yang mengambil 50% gaji, saya akan mengatur mereka untuk bekerja. Nah itu benar, Kak Lima. Apa kita kasih masing-masing jabatan wakil direktur? Bisa muat semua? Oke, saya setuju. Kak Lima, kamu tahu saya ini operator mesin penggilas. Mengerti soal konstruksi, perusahaan konstruksimu itu. Bisa tidak saya jadi direktur? Bisa, Lihat, Kak Lima saya yang benar. tapi saya belum selesai bicara. Gaji ini akan saya bayar penuh. Tapi siapapun tidak boleh bekerja di perusahaan. Kenapa? Begini ceritanya, perusahaan kami punya aturan. Tidak ada bisnis keluarga, tidak ada nepotisme. Semua karyawan perusahaan, satu persatu. Tidak ada pengecualian, termasuk saya. Bukankah kamu bosnya? Kenapa peduli omongan mereka? Ini aturan. Tidak ada tawar-menawar. Saya setuju. Chunming benar. Kalau mau membesarkan usaha, harus begini caranya. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh memanggil Kak Lima dengan sebutan kecil atau sejenisnya. Dia lebih berbakat dari kita semua. Kita harus menghormatinya. Ini, Kakak. Semangatnya langsung hilang. Pulang Tiger. anjing menggigit jelembang air seni. Kalian main saja. Mama, saya juga pergi. Kamu. Saya antar mereka. Kakak kedua. Ada apa? Tadi kenapa kamu diam saja? Kakak sudah bilang semuanya. Apalagi yang mau saya katakan? Benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Apa yang mau kamu katakan? Hari ini kalau kamu tidak datang, saya juga akan mencari kamu. Saya sudah mengatur pekerjaan untukmu. Benarkah? Di perusahaan konstruksi kami, sebagai pengawas keamanan. Saya mana paham konstruksi. Kamu tidak perlu paham, kamu hanya perlu mengawasi manajer konstruksi kami. Jangan biarkan dia melakukan konstruksi sembarangan saja. Oke, kakak kedua tidak sia-sia menyayangimu. Uang yang dipinjam waktu kecil nggak perlu dibayar lagi. Ini rahasia ya? Rahasia.
Uzi, ayo, 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 ayo. Ayo cepat, buruan. Pergi minta maaf ke Sumeng, buruan. Ini bukan masalah minta maaf atau enggak, dia cuma lagi menopause. Ngomong apapun nggak ada gunanya. Kamu nggak suka Sumeng lagi. Kalau kamu nggak suka lagi, bilang aja ke dia. Biar dia nggak kepikiran. Ayo, aku akan masak untukmu. Kalau kamu beneran nggak suka Sumeng lagi, gimana kalau Singer? Singer kan sudah kenal sama keluarga kita. Aku juga suka sama anak itu. Mama, aku mohon, jangan asal jodohin. Oke enggak? Seumur hidupku, aku cuma mau menikahi Sumeng. Kamu bilang kamu nggak suka Sumeng lagi kan? Siapa yang bilang? Kamu yang bilang dia lagi menopause. Itu cuma soal cara berpikirnya. Mama, tenang aja. Mama, aku dan Sumeng sudah sampai segini. Iya kan? Dia nggak akan nikah sama orang lain. Dia cuma nunggu aku. Dia cuma pengen mengubah aku. Ya udah, siapa yang tahan lebih lama? Ada urusan yang harus ketemu dia. Jangan cari-cari, dia udah pulang ke orang tuanya. Pak Liu bilang dia nggak akan balik lagi. Bagus dong, bisa tidur lebih lama. Tenang aja, dia pasti balik dalam beberapa hari. Kamu bilang balik ya balik. Mama nggak percaya. Kalau nggak percaya, lihat aja nanti. Mama nggak mau marah-marah. Ayo makan. Setelah makan, kamu ke rumah kakakmu. Dengar nggak? Buruan bangun. Iya, iya, iya. Aku pergi ya. Mama papa yang kusayang, aku pergi ya. Ayah, Pulang ke rumah si hewan ya. Nggak seru, aku pergi ya. aku bilang, dia kali ini pulang berapa hari? Ada catatan dan pola yang bisa diikuti. Di lacikan ada catatannya, ambil aja lihat. Terakhir kali dia pulang, tinggal sebulan 10 hari. 5 tahun ini, dia udah pulang 18 kali. Yang paling lama, 2 bulan. Ini belum sampai 2 bulan. Jadi, jangan berharap. Kembali ke gedung untuk bertemu teman di 2 hotel ini. Pendapatan bulan ini lebih tinggi dari bulan lalu. Lebih tinggi 7,8%. Silakan tanda tangan ini. Ayo, kakakmu menelepon. Dia bilang akan segera sampai. Dia meminta kamu untuk menunggunya sebentar. Sudah, bilang saja aku tidak punya waktu. Ulangi sekali lagi. Kak, aku ada urusan mendesak, harus segera pergi. Tidak bisa. Hari ini, perusahaan konstruksi mengundang departemen pembongkaran. Li Zong tidak bisa mengundangmu, jadi dia mengirimku. Kamu harus memberi aku muka. Bukan begitu, Kak, kamu melanggar aturan. Kalau kamu bisa, pecat saja aku. Ayo pergi. Kakak kandung, begini ceritanya. Sumeng malam ini akan kembali ke rumah tradisional. Kamu pikir mana yang lebih penting? Ini atau urusanmu? Aku tidak percaya. Bukankah kamu sudah membuatnya marah? Kalau begitu, aku harus membujuknya kembali. Tidak bohong? Bohong aku jadi anjing. Baiklah, cepat pergi. Tutup pintunya. Perang melawan Jepang hanya butuh 8 tahun, melawan Chiang Kai-shek hanya 4 tahun. Chunming, kamu malah pacaran selama 20 tahun. Ini adalah kedatanganmu yang ke-18 ke kampung halaman. Apa maksudmu? Tidak menyambut? Mana berani, selamat datang. Kalau aku tidak menyambut, kamu pasti langsung pergi. Tahu saja. Pelan-pelan. Kamu bilang aku keluar rumah. Orang tuaku bahkan tidak bertanya lagi. Apakah mereka bosan aku bolak-balik pindah rumah? Ini namanya kebiasaan jadi alamiah. Sebentar lagi. Begitu kamu masuk halaman dan belok, pamanku akan melihatmu. Dia pasti bilang, anak perempuan sudah kembali. Jahat, ayo pergi. Anak perempuan sudah kembali. Sudah kembali.
Tertawa apa? Aku tidak tertawa apa-apa. Terima kasih sudah peduli. Jangan angkat kepala. Ibuku pasti diam kalau melihatmu. Bocah nakal. Baik, ambil ini. Cepat kirim perjanjiannya. Baik, Meng Zong. Tolong tanda tangan. Bagaimana? Berhasil? Kamu selesaikan dulu urusanmu. Kita bicara setelah selesai tanda tangan. Luar biasa. Aku ikuti saranmu, tidak ada satu kata pun yang diubah. Aku jelaskan lagi ke orangnya, langsung terperangkap. Bagaimana? Hebatkan aku? Hebat. Aku mau bicara sesuatu sama kamu. Ambil sedikit uang. Tidak ada. Kamu baru saja bilang 2 hari lalu ayahmu mau beli rumah untuk adikmu. Bukannya kamu sudah ambil sebagian? Aku ambil bagianku sendiri. Setiap kali baru dapat uang, kamu langsung ambil bagianmu. Sekarang bahkan uang operasional pun aku yang keluarkan sendiri. Aku tidak mau melakukan hal bodoh ini. Bukannya kamu hitung-hitungan sama aku. Kamu masih mau ikut aku cari uang? Tentu, kalau ada uang, kenapa tidak? Tapi kalau sekarang benar-benar mengandalkan jalurmu untuk cari uang, sepertinya tidak ada harapan. Dalam 2 tahun ini, semua kontrak ini, semua lewat jalurku sendiri. Itu juga karena aku yang membangun dasarnya. Iya, benar-benar. Sekarang kamu merasa ekonomi pasar sudah hidup. Dan merasa posisi saya, sebagai kepala Departemen Keadilan, sudah tidak berguna dan ingin menyingkirkan saya, ya? Karena sudah sampai di titik ini. Mari kita bicara jelas. Mulai hari ini, kita bisa selesai. Atau kamu mengundurkan diri dan memilih jalan lain, pilih salah satu. Dulu aku bodoh, tidak tahu apa-apa. Sekarang aku lebih tahu dari siapapun. Kalau kamu terus seperti ini, kamu pasti akan membuat kesalahan suatu hari nanti. Aku benar-benar peduli padamu. Coba kamu pikir-pikir lagi. Aku akan kasih jawaban dalam 2 hari. Pulang dan bicara dengan Chai Xiaoli. Apa aku perlu bicara dengannya? Benarkah? Pak, makanannya sudah siap, silakan duduk. Kamu cerewet sekali. Anak yang berbakti. Kamu tidak merawat ibumu di rumah, malah datang merawat aku. Nanti ibumu marah karena aku tidak sopan. Tidak mungkin, semua masakan ini ibu yang beli pagi-pagi. Kamu pasti ada yang mau minta tolong, ya? Memang kamu pintar, ayo duduk. Sebelum makan, kita bicara dulu urusan penting. Bapak ini sudah tua. Kesehatannya semakin menurun setiap hari. Dia masih punya 2 keinginan yang belum terwujud. Jin Changshen, aku setuju untuk ganti nama. Tapi kamu harus kasih aku alasan. Ini apa sih? Mangkuk enamel. Teh harum, habis minum, kumpul teman, kembali ke gedung. Apa maksudnya ini? 4 mangkuk ini adalah peninggalan kakek dan 3 temannya. Bersama-sama ditinggalkan, sangat berarti baginya. Sekarang Tasoshi dan Xiao Guan sudah setuju untuk mengganti nama Cabalou. Kalau kamu juga mau, kamu bisa pilih salah satu dari 2 nama ini. Teh harum. Tidak menyesal. Baiklah, aku akan minum untuk kakek. Kamu bilang kakek punya 2 keinginan, yang satu lagi apa? Urusan kita. Sudah masuk agenda. Pasti dong. Dulu ada cinta yang tulus di depan mata. Waktu itu aku sama sekali tidak peduli. Kamu ngomong apa sih? Kalau Tuhan kasih aku kesempatan lagi,
Aku akan bilang 3 kata ke gadis ini, aku cinta kamu. Kalau harus kasih batas waktu untuk cinta ini, aku akan bilang 10.000 tahun. Boleh kan? Xiao Chunzi, kamu sedang melamar aku ya? Tentu saja. Kamu tidak merasa tanganmu masih kurang sesuatu? Aku bilang, tanganmu ini harus kita beli bersama, bukan? Ukuran, model, kelas. Kalau ada yang tidak suka, aku harus bolak-balik lagi. Bukan Han Chunming di hatimu. Apa aku orang yang cerewet? Kamu pikir, Coba ulangi, aku kasih kesempatan lagi. cinta kamu selamanya. Nah baru benar, jahat. Aku mau bicara sesuatu. APA. Jangan lihat dulu. ITU. Kasih aku buku tabungan, besok aku ambil uang. Berapa? 5 juta. Banyak amat. Untuk apa? Jangan tanya, cepat. Buat apa sih? Setiap kali minta uang sama kamu, kok susah banget sih? Uangnya ada di tangan kamu kan? Kamu bilang aku kerja di luar, ada urusan. Kan uangnya ada di tangan kamu. Kasih aku dong. Ini bukan jumlah kecil, tentu aku harus tanya. Kamu nggak bilang aku malah lupa. Uang buat beli rumah adik kamu bilang dia yang bayar sendiri, kan? Ayah, Aku udah tanya sama mama kamu, adik kamu nggak punya uang. Kamu yang bayar, kan? iya, aku yang bayar. Dapat uang dari mana? Pinjam. Pinjam sama siapa? Ya teman kantor aku. Siapa? Aku bilang kamu juga nggak kenal, jangan tanya lagi deh. Tentu aku harus tanya. 50.000 itu kecil? Oke, hari ini aku mau ngomong sama kamu. Kamu pikir uang yang ada di aku, semuanya aku habiskan. Buat belanja sehari-hari, urusan besar kecil, mana yang nggak butuh uang? Uang buat mama kamu setiap bulan. Aku kasih nggak kurang, malah lebih. Kamu langsung pinjam 50.000, nggak bilang sama aku, nggak boleh tanya. Kamu masih mau hidup baik-baik nggak sih? Uangnya aku nggak pinjam, kamu juga jangan tanya lagi. Susah banget sih. Kamu malah merasa benar. Cepat pulang tidur deh. Ini udah mau nikah, biar aku tidur di sini aja. Nggak boleh, justru karena udah mau nikah. Kamu nggak boleh tinggal di sini, cepat pulang. Kamu kasih tahu aku kenapa? Nggak kenapa-kenapa, buat orang kayak kamu aku harus ketat. Kalau nggak, kamu nggak tahu menghargai aku. Kamu tenang aja, aku pasti ketat sama diri sendiri. Tante Li ada apa? Kenapa kamu bohong? Malam pengantin. Semuanya terserah kamu. Apelnya kasih kakek makan. Bagus, yang ini kasih liang-liang makan. Gimana sih? Si kecil rebutan makan sama kakek. Kamu harus tanya kakek, ada nggak rebutan makan sama anak aku? Ayo, kakak 5 duduk. Pergi gendong anak tidur, masih di sini benerin mobil. Ayo nak, ikut papa. Ayo tidur. Pak Tua, 2 keinginan Anda sudah saya penuhi. Sumeng sudah setuju untuk mengganti nama restoran. Bisa pilih salah satu dari 2 nama ini. Teh harum. Anda bijaksana. Kapan acaranya? Segera, ini benar-benar pernikahan. Tidak berubah, Zaor. Percaya nggak? Saya nggak percaya. Percaya atau enggak, nanti saya kirim undangan. Anda ini 365 hari setahun. Siapa tahu besok ada kejadian lagi. Omong-omong, sudah lama gak ketemu kakakmu. Dia sibuk apa sih? Dengar ya, jangan bilang kakakku. Ada masalah ya? Dia akhir-akhir ini dekat banget sama Chen Jianjun. Kemungkinan besar dia punya saham di perusahaan Chen Jianjun. Lah, apa masalahnya?
Apa maksudmu nggak ada masalah? Kamu nggak ngerti ya? Hubungan dia sama Chen Jianjun sekarang nggak biasa. Gimana ya? Gimana akhir-akhir ini sama cucuku? Pak Tua, jangan sampai Tauzi dengar ya. Kakek akhir-akhir ini aneh, dia selalu mengira kamu adalah menantunya. Omong kosong. Besok mandi ya, badan sudah bau. Kamu yang gosok punggungku. Dia nggak bisa, aku juga mau bantu hemat tenagamu. Pak tua ini, apa-apa nggak mau aku yang mandiin. Oke, aku ada urusan dulu, aku pergi dulu. Nggak usah antar. Kenapa hari ini nggak bilang, pergi sana? Nggak usah antar. Sopan amat. Aku juga nggak antar. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Pergi sana. Kak Lima, minum teh dulu. Adik, jujur sama kakak. Kamu sama Cheng Jianjun hubungannya gimana? Kakak, kamu yang jujur dulu. Kamu sama Sumeng sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan? Aku kasih tahu, urusanku simpel, minggu depan nikah. Kamu gila ya? Jangan tidak percaya, cincin nikah sudah saya beli. Benarkah? Bagaimana dengan rumahnya? Saya sudah beli rumah di luar lingkar 3. Ajakkan kamu tinggal bersama. Kali ini ada harapan. Baiklah, saya doakan yang terbaik untukmu. Terima kasih. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Hubungan apa ini? Urusan saya jangan kamu urusi. Kamu tidak akan sanggup. Apa maksudnya saya tidak sanggup? Saya berencana memulai hidup baru. Boleh kan? Adik, jangan marah kalau kakak bicara kasar. Perbuatan yang merugikan orang lain tidak boleh dilakukan. Apa yang saya lakukan sampai merugikan orang lain? Saya dengan Chen Jianjun. Hanya hubungan kerja bisnis yang normal. Lihat kamu. Kamu bilang kamu tidak pernah membantu saya. Lalu kenapa tidak boleh orang lain membantu saya? Benar. Baiklah, kalau kamu bilang begitu saya jadi tenang. Kamu tenang saja. Pokoknya apapun yang dilakukan, berhati-hatilah. Bilang ke tante, beberapa hari lagi saya akan menjenguknya. Bilang sendiri ke dia. Apa maksudnya saya harus berhati-hati? Jianjun, kalau kamu masih menganggap saya teman, katakan yang sebenarnya. Sekarang hubungan kamu dengan Xiaoxing sebenarnya apa? Hubungan bisnis. Sekarang di lingkungan ini kabar tentang kalian berdua sudah tersebar luas. Kabarnya sangat aneh. Saya bilang, Kamu dengar omongan orang-orang di lingkungan itu. Siapa yang dekat dengan siapa, langsung jadi tersangka utama. Kamu dengan Sumeng tidak termasuk. ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin saya bilang. Saya dengan Sumeng minggu depan berencana menikah. Benarkah? Saya di sini masih iri padamu, iri kamu masih jomblo. Sekarang saya bahkan tidak punya tempat untuk iri lagi. Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu akan tahu apa itu tidak ada masalah. Tidak bisa diputus, tidak bisa diatur. Kalau kamu baik padanya, dia bilang kamu di luar tidak berbuat baik. Takut, kalau kamu tidak baik padanya. Dia bilang kamu di luar ada orang ketiga, tidak pernah benar. Wanita itu. Pokoknya saya pikir selama kamu menyukai seseorang, maka harus setia. Sudahlah, di sini pura-pura Marxis Lenin. Ngajar politik saya lebih kuat darimu. Iya, lupa kamu dari kantor perdagangan. Kepala Cheng yang besar. Aku kasih tahu dulu ya, minggu depan aku bukan lagi. Ada apa? Kamu yang bayar. Bukan? Kamu jelaskan dulu. Datang nih. Sumeng belum datang, kamu udah makan duluan. Mama, lebih suka aku atau Sumeng? Aku suka kalian berdua. Maksud kamu apa? Aku suka dia. Menurutku, apapun yang terjadi antara dia dan kamu, dia selalu tersenyum saat ketemu aku. Aku nggak suka dia. Cuma dia nggak mau nikah sama kamu. Benar nggak? Makanya, kamu bukan cuma seorang ibu yang hebat, tapi juga seorang filsuf yang hebat. Kamu lihat Xiaoxing nggak? Lihat. Aku bilang jangan makan. Oke. Aku juga cari Chen Jianjun. Mereka berdua nggak mau ngaku. Pasti ada sesuatu, aku kasih tahu. Singer ini anak nggak berani bohong. Dia udah berapa lama nggak datang? Setengah tahun. Pasti takut ketemu aku
Aku nanya dia soal ini. Nanti aku tanya lagi. Aku datang, aku datang. Ayo, cepat. Kenapa nggak manggil? Manggil mama, aku nggak bisa. Langsung manggil mama. Kalau aku manggil, kamu jawab nggak? 20 tahun yang lalu aku udah jawab. Nanti aku coba, lihat gimana biar natural. Bisa makan nih? Makan, cepat makan. Sumeng, ini semua makanan favorit kamu. Cepetan. Coba dong. Ini enak, aku suka. Kamu yang masak. Mama yang masak. Aku udah tahu bukan kamu yang masak. Hari ini aku sibuk banget. Sebenarnya malam ini ada acara makan, aku udah batalkan. Ada satu hal, aku bingung. Kalian berdua sama-sama punya perusahaan, dia santai aja. Sehari-hari nggak ngurus apa-apa. Kamu punya perusahaan, kok sibuk banget? Ini gimana sih? Makanya aku kagum sama dia. Chuning, kamu sudah baca buku yang satu ini belum? Namanya, Manajer yang Efektif. Belum baca. Di buku itu, Taylor bilang begini. Kalau sebuah perusahaan terlihat sangat sibuk di luar, manajemen internalnya pasti berantakan. Kalau perusahaan itu, pemimpinnya ada atau tidak, semuanya berjalan lancar, itu artinya pemimpinnya pasti manajer yang efektif. Mama pertama kali memujiku. Ini bukan pujian untukmu, ini pujian untuk mama. Berani sedikit, panggil lagi sekali. Tidak peduli bagaimana kamu memanggilnya, aku senang. Ini. Terima kasih, mama. Lupa matiin HP. Cepetan, ini semua makanan favoritmu. Makan ikan ini bagus, ayo, ini. Siapa yang izinkan kamu masuk? Bukan, aku belum makan malam. Kalau gitu, aku minta makan sedikit. Di sini nggak ada makanan. Kalau gitu, aku mau diskusi sama kamu tentang setelah aku resign dan terjun ke bisnis. Kamu lebih baik pulang dulu dan diskusi baik-baik sama Casey Oli tentang hal yang lebih penting. Coba cicipi masakan ini. Xiao Zhao, lauknya sudah lengkap belum? Sudah, masih ada sup. Nanti datang makan bareng ya. Oke, kalian makan dulu ya. Makan, kakek. Tanpa minuman, bukalah pesta. Ayah dan ibu sudah bilang berkali-kali. Kakek harus berhenti minum. Katanya ini baik untuk kesehatan dan umur panjang kakek. Bilang sama dia, tunggu sampai umurku. Paru bon gajaran aku. Siapa yang bisa bandingin sama kakek? Aku lebih baik ambilkan minuman untuk kakek. Nggak boleh, kakek sudah tua. Nggak boleh minum lagi. Kakek, lihat. Bukan aku yang nggak izinin kakek minum. Macon, Ambilkan minuman untuk kakek. Oak, Ini baru cucu sejati, kakek hari ini semangat. Biar kakek minum 2 gelas. cuma 1 gelas ya. Dua gelas ya, 2 gelas. Mau apa lagi? Cuma 2 gelas. Tuangkan untuk kakek, tuangkan. Makan yuk. Wheezy. Ayo, Ada apa? bawa bubur biji teratai ini ke Sumeng. Bawa ke dia, kamu yang bawa aja. Disuruh bawa ya bawa. Oke, bawa. Bawa deh. Ini bukan buat kamu, kamu masih makan. Malam nggak bukain pintu buat kamu ya? Gak bukain pintu buat aku. Itu artinya perintah kerajaan. Sumeng, Mama bikin bubur biji teratai buat kamu. Mama suruh aku bawa kamu. Datang.
Malam-malam begini, nanti bilang terima kasih ke Mama ya. Kamu ngapain di kamar aku? Mama bilang aku harus lihat kamu habiskan. Belum nikah aja udah mau melawan perintah ya? Itu namanya tidak hormat. Han Chuning, jangan bohong, siapa yang percaya? Pasti ide kamu sendiri, kamu keluar sini. Aku sumpah sama Chairman Mao, tumpah. Kamu keluar, ngapain sih kamu? Anggap aja ini kasihan sama orang tua. Kata-kata itu cocok dipakai di sini? Kak Wuzi, Kak Wuzi, Kak Wuzi Banggan. Kak Wuzi, Pak Guan udah nggak kuat. Kak Wuzi, Pak Guan udah nggak kuat. Mama Papa, Zayo Guan, bukannya aku udah bilang dari dulu, suruh kamu dan Kak Ozi tinggal di rumah kakek. Kenapa nggak begitu? Mama nggak mikir ya? Kakek punya murid yang setia, ngapain kita? Ini masalah perlu atau nggak perlu ya? Kenapa hal kecil aja nggak ngerti? Jazi, jangan semua hal dengerin Xiao Guan. Orang tua ngomong pasti ada alasannya. Ini harus kamu pikir-pikir. Tapi yang penting kakek nggak mau. Iya, ini masalah mau atau nggak mau ya? Ayo pulang dulu. Lihat papa gimana. Chunming. Terima kasih ya. Chunming, gimana kondisi kakek? Baru saja tertidur, dokter bilang. Katanya jantung, hati, dan ginjal kakek sekarang bermasalah. Dia sangat menekankan bahwa setelah keluar dari rumah sakit, tidak boleh minum alkohol lagi. Kapan bisa keluar dari rumah sakit? Mungkin masih perlu diamati 2 hari lagi. Terima kasih sudah merawatnya. Gak usah sungkan, itu sudah seharusnya. Setelah keluar dari rumah sakit, kami yang akan merawat ayah. Kamu bisa menyuruh sepupumu pergi. Baik, saya akan atur. Om, dokter bilang. Katanya setelah kakek keluar dari rumah sakit, jangan sampai marah. Tolong perhatikan baik-baik. Itu perkataan yang kurang tepat. Anak dan menantu khusus datang dari jauh untuk merawatnya. Dia pasti senang, mana mungkin marah. Iya, saya salah bicara, salah bicara. Xiao Zhao sekarang ada di dalam. Kalau begitu, saya suruh dia pergi sekarang. Bagaimana bisa bilang begitu? Kami sudah terbang jauh. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri, kamu tahu kan? Iya, masih pusing sekarang. Kalau begitu, setelah keluar dari rumah sakit baru dibicarakan. Oak, Masuklah, tapi hati-hati ya. cepatlah, ayah kan gampang marah. Kalau sampai memaksa Xiao Guan keluar dari rumah sakit, kita tidak akan sempat menjemputnya. Kamu ingat apa yang saya bilang tadi malam? Tenang, saya akan tanya dengan cara halus. Tapi di mana ayah menyimpan barang-barang itu? Kita pasti tidak bisa menebaknya. Masih mungkin keluar dari rumah kalian. Semua mungkin, lihat saja. Kakek buyut, kakek, dan ayah saya, 3 generasi ini meninggalkan banyak barang. Tidak berani bilang banyak. Setengah ruangan ini tidak cukup untuk menyimpannya. Wanggan ayah itu tidak bol dimasuki siapapun. Mungkin barang-barang itu ada di situ. Cepatlah kamu. Sudah terlambat. Sudah. Palen. Sao. Pergi kemana sih? Ayah, begini, Xiao Zhao ada urusan di rumah. Saya sudah menyuruhnya pulang. Ngor, saya lebih tahu urusan rumahnya daripada kamu. Jazi. SI brengsek Chunming di mana? Chunming. Ngapain lihat-lihat, panggil dia. Anak sialan itu meninggalkan saya begitu saja. Ayah, tidak begitu. Nanti biarkan Taozi dan Xiao Guan melayani Anda. Saya yang melayani Anda atau Anda yang melayani saya? Kek. Omong kosong, panggilkan Chunming untuk saya.
Benci karena saya hampir mati, ya? Ah, kata-kata Anda sendiri kan. Anda bilang ulang tahun Anda akan mencapai 100 tahun, bukan? Zawar mana? Ada urusan di rumah, pulang sebentar. Mau saya mogok makan, ya? Tenang, tenang. Saya harus menyanyi sedikit. Hari-hari ini saya kesel. Apa yang kalian lakukan di sini? Lakukan apa yang harus dilakukan. Cepat pergi. Saya kesal. Ayah, Mundur. Zawar. Saya harus minum sedikit. Anda tunggu, tunggu. Xiao Guan, urusan kakekmu. Jangan biarkan Han Chunming bertindak semaunya. Kalian harus mengunjungi beliau setiap hari belakangan ini. Tentu saja kami juga pergi. Saya sudah tanya dokter utamanya. Kondisi kesehatan kakekmu sangat buruk. Sama sekali tidak seperti yang kakek Han Chunming. Hanya tidak minum alkohol saja. Dia punya rencana. Chunming bukan orang seperti itu. Kamu yang lebih mengenalnya atau saya? Kalau Anda begitu peduli dengan kesehatan kakek, pulang saja. Ibu dan ayah di luar negeri. Prestasi puluhan tahun yang susah payah, mau dibuang? Xiaoguan, jangan malas sekarang. Dengarkan ibu, sekarang yang paling penting adalah merawat kakekmu. Benar. Saya mengerti. Makanan datang, kentang goreng asam pedas, masih panas. Cepat makan. Dokter bilang, dilarang minum alkohol. Saya cium dulu. Jangan minum ya. Saya tidak minum, kamu juga jangan minum. Kamu sudah keterlaluan, Zawar. Kamu minum 1 gelas. Baiklah, baiklah. Ayo, ayo. Baiklah, saya minum untuk kakek ya. Oak. Pernah. Kek. Kalian datang, cepat duduk, duduk. Di dapur masih ada satu masakan. Aku akan ambil dulu. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Si cooking malice. Minum untuk kakek, buat si anak ini kesal. Minum, aku tidak akan membiarkannya minum. Lihat baik-baik. Baik. Dari pintu sudah terdengar suaramu, sepertimu sudah pulih dengan baik. Ini untukmu. Aku taruh di sini. Muridku, kalau aku mati, apakah kalian akan mengibarkan bendera dan membakarku? Tentu saja, semua orang harus melalui ini. Bagaimana bisa bicara seperti itu? Kita pasti akan menemukan cara lain. Kamu lebih berharap aku mati daripada dia. Tidak baik itu, kakek, kamu masih hidup. Keras sekali. Kamu benar-benar keras. Nah, bahkan ingin membakarku, aku harus menjauhimu. Aku akan membuatmu tidak menemukanku. Kita tidak takut dengan Jiu Mentidu. Aku takut. Aku akan istirahat sebentar. Aku lelah. Aku takut. Ayahku takut, kamu jangan bicara lagi. Bercanda. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Baik. Anda istirahatlah. Ayah, kakek sudah tidur. Mari kita ke kamar kita.
Kakak kelima. Aku bilang, tidak bisakah kamu lebih hati-hati? Ada apa? Paman Guan Hailong. Apa? Paman Guan biasanya bangun jam 2 setiap malam. Tapi hari ini dia tidak bangun. Aku masuk ke kamar dan tidak ada orang. Aku sudah mencari di mana-mana. Di kamar mandi dan toilet, tidak ada. Aku harus bagaimana? Kakak kelima. Mari kita lihat di jalan. Orang tua ini benar-benar tidak membuat orang tenang. Bagaimana tanggung jawabmu? Orang sebesar itu, seumuran itu, kamu bisa kehilangan. Kalau tidak menemukannya lagi, aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Jangan bicara dulu. Jangan menangis. Sebelumnya ada tanda-tanda apa tidak? Tidak ada. Tidak mungkin. Pasti ada tanda-tanda sebelumnya. Sebelum tidur, apa yang dikatakan orang tua itu? Tidak ada. Nangis mulu, kamu cuma bisa nangis. Sana nangis di sana. Bagaimana menurut petunjuk yang diberikan Chunming? Semua tempat yang bisa dicari sudah aku cari. Udah, jangan cari lagi. Kakek ini takut dikremasi. Nggak tahu sembunyi di mana. Betul, kemarin kan udah bilang. Chunming ini juga selalu bawa-bawa hal yang nggak perlu. Chunming, kenapa? Gak ada petunjuk. Petunjuk dari si Ho yang jelek itu udah kami cari. Gak ketemu. Aku rasa ibu aku benar, kita gak bisa sembarangan cari. Kakek ini orang yang punya otak. Dia gak akan melakukan hal yang gak jelas. Ibu kamu itu kayak Dewi aja. Ngomong apa sih? Chunming, tante juga cuma khawatir. Yu Jinxian, aku kasih tahu ya. Kamu boleh bilang apa saja tentang aku, tapi jangan bilang apa-apa tentang ibuku. Bicara soal ibuku, kamu gak pantas. Salah ucap, salah ucap. Tenang, tenang. Selama ini di rumah, urusan jahit-menjahit. Cuci-mencuci, urusan rumah tangga, semuanya nenek kamu yang urus. Termasuk saat ibuku meninggal, semuanya ibumu yang urus. Ini kita semua enggak. Kenapa sih kamu minta maaf sama Chunming? Tadi kan aku udah minta maaf, salah ucap. Ini masalah salah ucap? Lihat deh sikap kamu kayak apa. Chunming, kita pergi dulu. Kita pergi dulu. Nanti kita cari cara lagi. Bu, Chunming kan anak yang sangat berbakti. Kenapa kamu selalu bicara tanpa pikir panjang sih? Lama di luar negeri, jadi bicara langsung terus. Ini di dalam negeri, Tiongkok punya aturannya sendiri. Iya dong. Udah, aku salah. Gimana? Sok jagoan. Udah, Aku kasih tahu, kalau bukan karena kamu udah tua. Aku malas aja ngomong langsung sama kamu. udah, jangan bertengkar. Kamu kan tahu, ibunya itu orang kayak apa. Ngapain sih kamu? Om Guan, kalau bukan karena mau menghindarinya, gak akan pergi dari rumah. Kenapa sih? Bapaknya Guan Xiaoguan dulu gak kayak gini. Sejak menikah sama wanita ini. Udah, gak worth it. Jangan marah, aku masih ada rapat, aku harus pergi dulu. Ayo. Jangan marah ya. Gak marah. Lagi apa? Lagi jaga toko. Jaga toko apaan? Dia nunggu Pak Guan pulang. Kalau mau pulang kan udah lama, ini udah abad 21. Iya, Pak Guan udah bertahun-tahun nggak ada kabar. Baikin kak saming nangguin dia percuma. Udah ganti abad aja. Dengar nggak? Kali ini kalau Pak Guan beneran pulang, aku nggak mau nikah sama kamu lagi. Jujur aja, akhir-akhir ini aku punya firasat. Aku rasa si kakek harusnya udah balik. Beneran. Tadi malam aku mimpi, di mimpi itu si kakek sedang nikahin kita berdua. Kayaknya kamu mimpi si kakek pulang cuma alasan. Mimpi nikah dan dapet istri itu yang benar. Kak 5. Lihat,
Chunming. Kalian tahu dia siapa? Dialah orang pertama yang manggil kakek Guan sebagai Jiumen Tidu. Dewa anggur di kedai minum Dong Zimen. Kakek, semoga sejahtera. Keikak. Dia muridnya Jiumen Tidu. Han Chunming. Ini surat wasiat Jiumen Tidu. Kamu ngomong apa? Kakek Guan kabur dari rumah. Dia pergi dan tinggal di orang tua itu selama sebulan penuh. Lalu meninggal. Dia takut dikremasi, udah janji sama kakek. Dikubur di pemakaman desa keluarganya. Tahun kakek berumur 80, dia pergi dari Dongximen, menyepi di pegunungan Fangshan. Karena meninggalnya kakek Guan, dia terlalu terpukul. Jadi kena stroke dan lampu sepila. Jadi saya tidak bisa mengirim surat. Kakek Guan berpesan sebelum meninggal. Surat wasiat ini harus dia serahkan langsung ke tanganmu. Ayah. Bangun, bangun. Ayo pergi. Aku ingin menemani kakek di sini semalam. Kamu pergi dulu saja. Guru. Wasiatnya sudah aku baca. Kamu meninggalkan semua hartamu untukku. Aku tahu ini lagi-lagi ujian darimu. Aku mengerti. Kamu takut harta berharga milik Tiongkok ini akan dibawa oleh mantu tirimu yang palsu. Kamu takut Xiao Guan tidak bisa mengendalikan ibunya. Kamu tenang saja. Aku pasti akan mencari kesempatan yang tepat untuk menyerahkan semua barangmu kepada cucumu. Aku janji. Guru. Minuman ini tidak bisa aku minum sendiri. Kamu yang harus minum duluan. Kamu minum.
Hari ini aku akan menemani kamu di sini semalam. Besok, aku harus pulang. Di rumah sudah disiapkan altar untukmu. Banyak orang yang belum sempat melihatmu. Sebaya. Kamu tidak bisa masuk. Maksudnya apa? Benar-benar tidak bisa masuk. Pahou, silakan masuk, silakan masuk. Siapa ini? Kok terlihat familiar ya, si Hou si pemulung. Kalian berdua ini. Xiaoli, kamu pergi dulu. Aku di sini bantu-bantu. Lihat apa yang bisa aku bantu. Baik. Kekek. Lihat, ini dia. Yang selalu kamu rindukan, cawan 8 sisi dari Gekiln. Maafkan aku. Datang terlambat. Aku minta maaf, gelas ini aku persembahkan untukmu. Musim semi mendengar suara angin, musim panas mendengar suara jangkrik, musim gugur mendengar suara serangga, musim dingin mendengar suara salju. Di depan altarmu, aku akan membuatmu mendengar suara pengakuanku. Kamu dengar tidak? Tidak dengar ya? Baiklah. Aku akan menghormatimu lagi dengan segelas. Siang hari mendengar suaranya, di bawah bulan mendengar suara seruling, di gunung mendengar suara angin, di antara pohon pinus. Di tepi air mendengar suara deang. Jomen ti duyi. Kali ini dengar tidak? Masih belum dengar. Baiklah, tidak boleh lebih dari 3 kali. Kali ini dengar ya? Renya. Barang kesayangan Anda. Ikut Anda. Meskipun rusak. Saya minta maaf.
Siapa ini? Hila. Apa yang kamu katakan? Paman ini. Ingat saya? Kita pernah bertemu. Anda pernah ke rumah saya, benar, ingatan Anda bagus. Waktu itu saya menemani bos saya ke tempat Anda. Minta tolong melihat barang antik. Rumah Anda penuh dengan barang-barang indah. Barang yang tidak mencolok, sekarang luar biasa. Bukan untuk uang, hanya untuk bersenang-senang. Paman, tanya sesuatu, gelas yang Anda pecahkan tadi. Harganya cukup mahal, kan? Sampai jumpa. Orang bisa hilang begitu saja. Pak Guantua. Lebih baik pergi. Ibu, Sam Eng. saya temani Anda ke restoran. Saya sangat senang. Ini adalah keberuntungan besar bagi saya. Ibu, sebenarnya ini bisa disebut acara bahagia, kan? Jah? Di Beijing, usia 80 sudah dianggap acara bahagia. Sekarang tidak tahu lagi. Tapi Pak Guan sudah lebih dari 90 tahun. Di lingkungan ini, dia yang paling panjang umur. Ada satu hal yang belum saya mengerti. Kenapa Tauzi berdiri di luar? Chunming berdiri di dalam. Tauzi orang luar. Chunming meskipun murid. Bisa dibilang anak angkat. Dia dan ayah Xiao Guan. Satu generasi. Ayo kita cepat pergi. Pergi. Simpan. Mungkin di luar kita bisa bertemu Chunyan. Ibu, ayo pergi. Master Ho, kenapa Anda di sini? Saya sengaja menunggu Anda di sini. Saya ingin meminta tolong. Minta pendapat Anda. Jada. Aku tahu ini palsu. Aku cuma pengen tahu. Bagaimana Anda tahu itu palsu? Master Ho. Ada Sura APA? Anda bisa ajukan apa saja, anak ini bisa diajar. Kapan aku harus datang menemui Anda? Tunggu sampai acara pernikahan Jiumen Tidu selesai. Oke. Anda mau kemana? Aku antar pakai mobil. Tidak usah. Kenapa kamu tidak pergi melayat? Tidak bisa pergi. Kalau aku pergi, tante kedua pasti akan terus bertanya padaku. Bagaimana aku harus bilang padanya? Aku mau bicara sesuatu denganmu. Yun, Benar. Jangan langsung marah, kali ini aku ambil uang bukan untuk keluarga kita. Aku mau pergi jauh. kemana? Jing Dajan, Seperti dulu, mau jual beli kerajinan. jangan tanya lagi. Aku perkirakan kali ini pergi. Mungkin sekitar setengah tahun. Sekian lama? Kamu kenapa? Kelihatan sedih. Kamu belum lihat Han Chunming. Sekarang begini, bos besar. Dia kara duka Guandayi. Semua orang memenjakannya, menghormatinya. Sumeng itu, belum menikah. Sudah memanggil ibu Han Chunming sebagai ibu. Benar? Aku bohong apa? Bukannya Sumeng bilang dia tidak peduli uang? Siapa yang tidak peduli uang? Kamu tidak peduli? Aku. Kalau aku lihat uang, seperti lihat ibuku sendiri. Belum juga. Kalau bicara soal bakat dan kemampuanmu, sama sekali tidak kalah dengan kakak kelimaku, benar. Aku banyak belajar darimu. Tidak ada gunanya di masyarakat sekarang. Semua orang lihat seberapa besar kekuatanmu. Kamu benar-benar bicara tepat sasaran. Kamu bilang, dulu Kai Xiaolei, kenapa harus menikah denganmu? Bukannya karena kamu pegawai negeri? Sekarang, kamu mulai turun, dia malah banyak dapat uang. Bagaimana? Apakah dia juga begitu padamu? Iya, sekarang aku nggak dianggap sama nenek maupun om.
Di sana aku nggak dapat untung, di sini juga nggak dapat apa-apa. Udah, jangan bawa-bawa aku. Cepat, ambil uangnya. Kamu beneran mau pergi? Chai Xiaoli bakal ngizinin kamu pergi? Begitu aku resign, langsung pergi. Terus di sana, aku bakal telepon dia, bilang kalau dia mau ribut. Karya aku di Qingdajan. Oke, aku dukung kamu. Nah, gitu dong. Aku kasih tahu ya, sekarang aku udah nemu cara buat dapat uang banyak. Beneran? Kasih tahu dong. Sementara rahasia dulu. Dasar. Aku sebel sama tingkah kamu. Surat wasiat kakekku, kalian udah baca? Enggak. Dengar dari si Hou tukang rongsokan, katanya isinya apa? Katanya kakek ninggalin semua hartanya buat si Wuzi. Rumahnya buat kita. Siapa lagi yang tahu? Enggak ada. Kita juga nggak bilang ke siapa-siapa. Si Wuzi juga nggak tahu. Si tua di Dongximen itu langsung kasih surat wasiatnya ke Chunming. Waktu itu Sumeng juga ada. Terus Chunming ada ambil apa-apa dari rumah nggak? Nggak. Oak, Zhao. Beberapa hal hukum, kakekku juga belum tentu tahu semuanya. Soal warisan, bukan berarti dia bisa kasih ke siapa aja. Tapi soal rumah ini, aku bakal ikutin wasiat kakek. Kasih ke kalian. Tapi mulai sekarang, kalian gak boleh izinkan siapapun ambil apapun dari rumah ini. Kalian bisa nggak? Bisa. Untuk sementara, kalian gak perlu bilang ke Chunming. Kalau suatu saat dia mau ambil sesuatu dari rumah, baru kalian bilang. Oke, gitu aja dulu. Kalian pulang aja. Kita pergi dulu. Dadah. Hati-hati di jalan. Barang antik di kamar kakekmu itu, jumlahnya nggak sedikit. Menurutku, apapun yang terjadi, kita perlu kasih tahu Chunming. Nggak bisa, itu nggak tepat. Bukan kuma sada dua, ini wares in Turun Temuran. Dari zaman buyutmu, udah suka barang-barang ini. Kakek pernah bilang, di zaman makmur, barang antik makin mahal. Chunming ini juga, memang tidak mau bicara. Kalau dia bilang, kita bisa memberikan tanggapan. Memberikan sebagian kepadanya dan menyimpan sebagian untuk kita, itu adil. Kalau ayah saya yang bicara, mungkin Chunming tidak akan menolak. Tidak, ini tidak pantas. Kalau kita benar-benar melakukan ini, maka setelah ini, Hibangin kita dengan Chunming akan benar-benar putus. Kalian tidak dengar, waktu itu dengan si Hou yang brengsek itu. Si tua Hou itu, waktu minum-minum. Dia juga membicarakan soal barang antik, kakekmu pernah bilang di depannya. Kalau nanti setelah 100 tahun, semua barang antik ini akan diberikan kepada muridnya. Ini cukup membuktikan bahwa kakekmu membuat wasiat bukan karena kebodohan. Yang saya khawatirkan adalah Han Chunming. Sengaja membuat si Hou brengsek itu mengatakan hal itu. Tidak mungkin. Saya jamin dengan integritas saya. Chunming pasti tidak akan melakukan itu. Apa yang tidak mungkin? Sudah lama tidak berhubungan. Kamu tahu apa perubahan yang terjadi padanya? Kakak Lima. Sudah kembali. Sudah tidur. Kalau begitu, kalian berdua siapkan barang-barang. Malam ini tinggal di rumah saya, besok saya atur pekerjaan untuk kalian. Kalau begitu, Jangan banyak alasan, cepat siapkan barang. rumah ini adalah peninggalan Pak Guan untuk kita. Iya, saya tidak akan membiarkan kalian tinggal di rumah biasa lagi. Saya sudah menyiapkan apartemen 2 kamar untuk kalian. Apartemen? Benarkah? Kapan saya pernah bohong kepada kalian? Saya percaya. Kapan saya tidak percaya sama kakak Lima? Kalau begitu, kita cepat siapkan barang. Ayo, anak, berikan padaku. Sayang, Kamu bilang kalau Guan Xiaoguan menyita. Jaga barang-barang di rumah ini. Gimana? Buat apa peduli? Han Chunming adalah kakak saya, lagi pula. Kita sudah melihat wasiat Pak Guan. Dia Guan Xiaoguan tidak berhak bicara. Tidak sampai segitunya. Dari dulu dia ngapain aja? Selama ini kakak Lima yang merawat Pak Guan. Di desa juga tidak ada orang sebaik kakak Lima. Saya sangat menghormati kakak Lima. Kamu nanti harus banyak belajar dari kakak Lima. Jangan sembarangan. Masih ada?
Bawa simula ini. Bawa semua yang bisa dibawa. Tidur saja, tidur. Anaknya sudah sangat mengantuk. Kamu mandi dulu, jangan tidur lagi. Kamu juga tidur saja. Baik, Bibi. Anda juga tidur lebih awal. Oke, saya pergi. Chunming, kamu di mana? Oke, tunggu saya. Saya akan datang. Kenapa kamu tidak di rumah? Saya harus menjaga rumah ini untuk ayah. Sayang, Saya tidak akan masuk. Di dalamnya menyeramkan. Ada altar dan karangan bunga. tenang, ada saya di sini. Saya benar-benar takut tidak akan masuk. Siapa itu? Jangan nakal. Baiklah, sudah cukup. Jangan nakal, kita tidak akan masuk. Kita duduk di sini sebentar, ya? Jahat. Sudahlah, tenang dulu. Tidak marah lagi. Sebenarnya, kita berdua memang kurang beruntung. Benar juga. Pertama, menunggu Paman Guan. Sekarang, mau menikah juga tidak bisa. Saya bilang, bisakah kita tidak menunggu 100 hari? Boleh, malam ini saja. Ada yang serius tidak? Ada. Menurut saya, kita harus tetap jujur. Liwan bilang kepada saya, meskipun kita tidak peduli dengan adat Manchu, tapi menikah saat ini juga tidak baik. Kamu bilang, ayah ini. Anda pergi saja. Sebelum pergi, masih memberikan masalah kepada murid. Tadi di dalam saya bertanya padanya. Saya bilang, tidak bisakah Anda menunggu saya menikah dulu baru pergi? Tebak dia bilang apa? Jahat kamu. Jangan lari, jangan lari. Saya tidak mau bicara denganmu lagi. Sebentar lagi Paman Guan akan keluar dari rumah. Zayor. Kamu bilang, benda ini bisa menempel tidak? Bisa menempel juga tidak berharga. Botol yang ditinggalkan Hou yang rusak itu? Di sana. Ini bagus banget. Jangan sembarangan, kakak Lima bilang ini milik Pak Rongsokan. Jangan sembarangan dipegang, dia pasti akan kembali untuk mengambilnya. Ayo pergi. Ayo, mau kemana, Bibi? Kakakmu datang pagi tadi. Katanya sibuk di kantor, suruh aku ajak kalian lihat rumah. Cepetan, serius, ayo. Bibi baik banget, ayo pergi. Eyo. Sepetin, Eugene. Sebentar. Pak Hou, saya menghormati Anda dengan segelas ini. Saya ini sama seperti kakekmu. Minum aja, yang enak atau yang biasa, yang penting minum, ayo. Pertama kali ketemu, mungkin ada yang kurang sopan, maafkan ya. Gak apa-apa, saya gak peduli, saya datang untuk berduka. Saya ingin menunjukkan diri saya yang sebenarnya, biar yang pergi senang. Saya menghormati Anda, ayo, jangan sungkan. Saya, bilang aja. Pak Hou, kami mau tanya. Apakah Anda tahu berapa banyak koleksi kakek saya sebenarnya? Kalau gitu, minuman ini memang pantas Anda traktir saya. Saya benar-benar tidak tahu. Ini tanya Chunming aja. Chunming lebih tahu. Saya mengerti, ini susah dibicarakan ya? Semua barang itu jatuh ke tangan Chunming. Di bidang kami ada aturan, barang bagus. Tidak boleh diwariskan ke anak atau cucu, harus ke orang yang benar-benar mengerti dan menghargai koleksi. Saya pikir Pak Guan semasa hidupnya memang berpikir seperti itu. Chunming tidak main-main. Ada satu hal yang saya kalah sama dia. Permisi sebentar. Zayogwen, Jangan pedulikan saya. menurut saya, kita tidak perlu barang ini. Tidak ada yang lebih berharga dari persahabatan. Itu bukan uang sedikit. ITU Hardwares and keluarga kami turun temurun. Tapi sudah begini, kita harus berpikir ke depan.
Saya tidak mengerti. Pak Han, halo. Halo, mereka ada di lantai atas. Tolong jangan sampai dia tahu ya. Saya mohon. Kenapa? Lagi minta maaf sama si malas? Mertua saya, Pak Hou, ada di dalam. Pas banget. Eo. Hei, Pak Rongsokan Hou, minum jangan sendirian. Chunming cepat duduk. Ayo ambil gelas dan isi penuh. Ayo aku isi untuk Chunming. Itu, aku duluan angkat gelas ya. Tapi gimana sebutannya ya? Aku harus ikut panggilan Taozi dan Xiao Guan. Paman Guan, Bibi Guan. Kalau begitu panggil aku paman. Masing-masing, ayo. Duduk. Fake duduk. Chunming. Kakek Guan ini sebenarnya meninggalkan berapa banyak sih? Aku juga tidak tahu, aku datang hari ini untuk hal ini. Paman Guan, Anda simpan baik-baik kunci ini. Ini. Apa maksudnya ini? Ini kunci rumah kakek itu. Xiao Zhao dan yang lain sudah aku bawa pergi. Barang-barang di rumah aku tidak sentuh sama sekali. Aku harap kalian malam ini langsung mengirim orang untuk tinggal di sana. Kalau sampai ada maling, itu akan merepotkan. Bukan Chunming. Aku tidak mengerti. Rumah ini kakek kami. Bukannya sudah diberikan ke Xiao Zhao? Kakek sudah tua, di masa tuanya. Kadang bingung kadang sadar, apa yang dia katakan dan lakukan. Serta surat wasiatnya, semuanya tidak berlaku lagi. Chunming aku. Itu ayo, isi lagi gelas kita minum sekali lagi. Isi penuh. Kamu begini, aku jadi tidak tahu harus bilang apa. Ya semuanya dalam gelas, oke? Ayo aku isi untukmu. Isi. Ini yang kamu impikan, cawan 8 sisi dari Gekilen. Xiao Xing aku pergi ya. Kamu jaga diri baik-baik. Baik aku tahu. Kalau kamu mau datang melihatku, telepon dulu ya. Oke, kalau begitu sampai sini dulu ya, tutup. Sherfu. Capek sekali aku. Rumahnya bagus sekali ya. Tak kira kakak limaku sudah melengkapi semua perabotannya. Iya, aku seperti bermimpi. Aku bilang kenapa kakakku sejak masuk kota, tidak mau pulang lagi. Itu botolnya? Pasti kakak kelima yang kembali dan mengambilnya ya. Kamu sepet lemasak, Yuejin. Aku tahu kamu melihat bibi kedua lelah, duduk di depan pintu sampai tidak bisa jalan. Aku tahu. Shifu. Anda pernah bilang, warisan leluhur. Tidak boleh dibawa ke luar negeri. Aku tahu istri Anda ingin melakukan itu. Tapi aku tidak bisa tidak memberikannya padanya. Aku takut anak dan cucu Anda akan mengejekku. Dan aku tidak ingin Taozi memandang rendahku. Jadi, anggap saja surat wasiat ini tidak pernah ada.
Tapi tenang saja. Aku pasti akan membeli kembali semua barang yang Anda tinggalkan. Tidak ada yang terlewat. Anggap saja aku tidak sopan. Hanya ini. Semua tempat yang bisa dicari sudah kucari, hanya ini. Tidak mungkin. Seharusnya tidak sesedikit ini. Dari kakekmu sampai 3 generasi ke atas sampai sekarang. Bagaimana mungkin? Mungkin Han Chunming tidak bisa langsung bilang. Dan mengambil sebagian lebih dulu. Dia punya surat wasiat tapi tidak mau. Kenapa melakukan hal yang tidak terpuji ini? Ya, Chunming selalu jujur. Taozi, bawa barang-barang ini ke mobil dulu. Ayo. Pelan-pelan ya. Taozi. Kamu bicarakan dengan Xiao Guan. Dan tentu saja dengan orang tuanya juga. Aku ingin membeli kembali semua perabotan dan barang antik yang ditinggalkan kakek. Semuanya. Baiklah, nanti aku telepon kamu. Begini. Chunming telepon, tanya apakah kita mau menjual rumah kakek dan semua perabotan serta barang antik yang ditinggalkan kakek. Semuanya kepadanya. Dia ingin kita memberi harga. Tidak dijual. Chunming bilang, jika barang-barang ini tidak dijual kepadanya, minta Xiao Guan untuk menyimpannya dengan baik. Jangan sampai dibawa ke luar negeri. Jelas, dia takut kita akan membawanya ke luar negeri untuk dijual dengan harga tinggi. Chunming juga bilang, jika memang harus membawa barang-barang ini ke luar negeri, roh kakek di surga pasti tidak akan tenang. Bisa tidak kamu selesaikan bicaramu sekaligus? Sudah selesai. Chunming ini ingin menyimpan kenangan. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Harta warisan ayah, rumah ini yang paling berharga. Kalau kita berikan, dia pasti tidak mau menerimanya. Menurutku kondisi ekonominya baik, dia cukup kaya. Furnitur kayu merah di rumah ini, kita berikan padanya. Saya pikir ini lebih tepat. Lokasi rumah ini bagus. Nanti kalau direlokasi, nilainya akan sangat tinggi. Kalau begitu, mari kita tentukan harganya, ini masalah suka sama suka. Saya setuju. Xiao Guan. Bahkan jika kamu memberikannya semua padanya, saya tidak keberatan. Sekarang saya hanya merasa, barang-barang yang ditinggalkan kakek sangat sedikit. Benar? Bukan, apakah saya harus menelepon atau tidak? Teleponlah. Baik. Hello Chunming. Bagaimana kalau kamu datang ke sini? Kami semua ada di rumah kakek. Kamu sudah di depan pintu, di depan pintu. Baik, saya keluar untuk membukakan pintu untukmu. Dia memang sangat cerdik, Ibu. Lebih baik kamu diam saja. Saya tidak akan bicara. Maaf, sudah mengganggu kalian sampai larut malam. Ah, tidak is a vegetu, duduklah duduk. Saya berpikir seperti ini. Chunming tidak perlu menjelaskan. Kami sudah sangat berterima kasih atas hal ini. Jangan. Sebenarnya, seharusnya tidak mengambil uang. TAPI. Karena kamu sudah mengusulkannya. Kami juga tidak bisa tidak menghargai pendapatmu. Baiklah, jadi perabotan di dalam rumah ini. Perabotan tidak usah bayar. Kami berikan sebagai kinengan. Barang-barang yang ditinggalkan kakek. Barang antik tidak dijual. Barang antik kami simpan untuk anak cucu, ingin diwariskan. Baik, jadi tinggal properti ini. 3 juta bagaimana? 3 juta. Saya pikir properti ini ditambah dengan perabotannya. Bagaimanapun juga, saya harus menaikkan harganya. Deal.
Oke, besok aku transfer uangnya ya. Oke, sekarang aku tinggalkan kuncinya. Oh, Oke. rumah dan halaman ini sekarang milikmu. Ziking, sudah malam, kita pulang yuk. Chunming, terima kasih lagi atas kemurahan hatimu. Ah, tidak apa-apa, aku hanya melakukan yang terbaik. Kalau begitu, kita pulang yuk. Oke, hati-hati di jalannya. Ayo Chelsea. Chunming, soal harga ini. Aku mau bicara sebentar dengan istrimu. Xiao Guan. Kak, aku minta tolong. Barang-barang berharga yang ditinggalkan kakek ini. Jangan sampai dibawa ayahmu ke luar negeri. Aku tidak punya kuasa. Kalau begitu, kamu memaksaku untuk bicara dengan ayahmu. Tolong ya. Kamu tidak mengambil satupun barang kakek. Kamu meragukan integritasku? Tapi sekarang barang peninggalan kakek hanya muat 2 kotak. 2, bukan 2 kotak besar. Tidak mungkin, aku lihat lebih dari itu. Semua tempat sudah aku cari. Kalau tidak percaya, cari sendiri.